belajaran mati. Nanti kumpulkan anaknya, ya kita geledak begitu, anaknya kumpulkan. Ada apa Pak ini? Mau belajaran mati. Nanti kalau saya mati, kamu masih terus dakwah apa enggak nak? Oh insya Allah Pak, begitu Bapak mati saya akan keluar 4 bulan semua. Betul? Hari ini saya mau mati, ayo keluar semua. Insya Allah malaikat. Ya itu mati benar malaikat. Itu mesti akan kita jalani, kita harus punya rencana itu. Kita punya rencana mau mantu, mau nyunat nih, mau bangun rumah, mau beli ini, mau beli itu, bangun ini. Tapi rencana mau mati itu loh kok nggak ada, itu bagaimana? Maka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah penakluk Persia yang akhirnya mengislamkan orang Persia itu. Persia itu ya Iran sekitarnya itu. Beliau ini punya kotak semalekan. Kotaknya isinya baju yang sudah kumal begitu. Kotaknya saat itu bajunya sudah kumal gitu, ada di situ. Maka ditanya oleh orang ini, apa ini baju kumal disimpan ini? Ini dulu baju yang saya gunakan untuk jihad di Badar bersama Rasulullah. Maka saya wasiat pada keluargaku, nanti kalau saya mati supaya saya dikafani di baju saya ini biar jadi saksi. Maulana Zakaria rahimahullah, Maulana Zakaria yang nulis buku taklim kan, itu punya tanah itu santu gini. Tanah apa itu? Setiap beliau keluar itu debu-debu yang ada di kakinya itu beliau kumpulkan jadi tanah. Terus beliau pesan wasiat, nanti kalau saya mati sewaktu-waktu, tanah ini kamu masukkan di air yang untuk memandikan saya, biar nggak kena api neraka nanti. Itu Maulana Zakaria rahimahullah. Allah, inilah pikiran orang-orang yang mau ke akhirat. Kalau kita ini mau ke akhirat atau tidak semalaikan? Hah? Enggak, kita ini akan di dunia selama-lamanya. Insyaallah malaikan. Loh. Oh ngantuk insyaallah orang ngerti alang ujure. Jadi malaikan kalau kita ini mau ikut Rasul, syaratnya itu dakwah ini harus hidup betul dalam hati kita. Setelah itu taklim. Nah, taklim itu. Karena kalau kita ini tidak taklim, berarti nggak dapat nasihat Rasulullah, nggak dapat nasihat para sahabat. Nah, akhirnya kita ini ucul kayak ini, wedus ucul. Nah, wedus ini ucul akhirnya hilang, ngebyong tandurane wong, gitu. Mungkin uga terus pelaku tuabrak motor, plindes sepur, gitu. Nyapa? Mergo cencange ilang, dadunge ilang. Lah dadunge wong urip niku taklim niku. Nek gak gelem taklim, dadunge ilang. Insyaallah malaikat. Taklim ini penting ini. Kita ini punya pimpinan Rasulullah, nggak pernah baca ceritanya, harus gimana? Kita oleh Allah dikasih contoh generasi yang diridhoi Allah, para sahabat, nggak pernah baca ceritanya, gimana? Akhirnya ucul. Kita ini dikasih panutan
orang-orang soleh, para ulama-ulama. Karena ini buku taklim itu sudah komplit, man. Quran ada, hadis Nabi ada, cerita sahabat ada, cerita wali-wali ada. Ini sudah komplit. Harus ada ini semuanya ini. Quran itu harus kamu baca. Nah, ini kitabullah, surat Allah kepada kamu. Kirimi surat sama Allah nggak dibaca itu bagaimana? Hadis harus ada karena ini nasihat Rasulullah. Kisah sahabat harus ada karena mereka ini orang yang telah mengamalkan agama sempurna. Cerita orang-orang setelahnya, cerita para wali, cerita orang-orang soleh harus ada supaya kita ada semangat. Ternyata orang itu walaupun nggak ketemu Rasulullah itu ya bisa tuh jadi baik itu ternyata itu. Nah, gitu. Nah, itu dalam buku taklim ditulis Maulana Zakaria itu sudah komplit. Kita baca tiap hari paling sedikit setengah jam, insyaallah. Itu penting malah kan. Semua yang ada dalam kitab taklim itu mutiara-mutiara. Nah, hadisnya yang sahih, hadisnya yang dhaif, semua itu adalah mutiara. Kalau hadis dhaif itu bukan berarti tidak diterima begitu sebenarnya kan? Tidak, ya. Itu dalam kitab-kitab besar Kutubus Sittah itu juga banyak hadis dhaif dan diterima oleh para ulama. Hadis dhaif tidak, orang punya kepahaman hadis dhaif tidak boleh diterima, itu orang keliru. Itu ngendasi para ulama namanya itu. Ngendasi ngerti? Ngendasi ngerti mboten mana nih? Wong keminter, ya, wong keminter orang Jawa. Dalam Bukhari saja ada beberapa hadis yang sebagian ulama mengatakan dhaif dan diterima oleh para ulama. Begitu juga dalam Muslim. Hadisnya sudah sahih, kadang-kadang pemahamannya tidak sahih. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan nabi kita ini nabi terakhir, enggak ada nabi lagi. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin umatnya akan ada terus yang meneruskan perjuangan beliau. Qur'annya kekal terus sampai kiamat. Hadis juga akan kekal sampai kiamat. Yang kekal bukan hanya hadis saja, Allah menjamin yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yungfuna anhu takhrifal jahilin wa intihalal mubtilin ila akhir hadis. Jadi Allah itu akan senantiasa membangkitkan orang yang meluruskan pemahaman mengenai agama, itu akan ada terus. Quran enggak rubah, hadis enggak rubah, tapi pemahamannya itu kadang-kadang nyeleweng. Maka itu ada jamaah Saudi dulu datang ke sini. Jamaah Saudi, dia melihat di Masjid Timur itu kan ada kuburannya. Dia bilang, masjid kok ada kuburannya? Ya kenapa? Ini enggak boleh, ada hadisnya. Ini sahih hadisnya. Hadisnya sahih, saya bilang itu. Tapi pemahamannya keliru. Keliru bagaimana? Kamu lebih paham hadis apa sahabat yang lebih paham? Ya sahabat. Lah kok kuburannya Nabi Abu Bakar Umar kok di masjid? Apa yang ngerti hadis kamu tok, sahabat nggak ngerti hadis? Diam aja.
Ya kamu itu hadisnya sahih, tapi pemahamannya tidak sahih. Jadi terus gimana? Ya sunnahnya kuburan itu dekat masjid. Sunnahnya, iya sunnahnya dekat masjid. Seperti para sahabat itu. Ya inilah ini apa yang dipahami sahabat itu harus lebih kita dahulukan daripada apa yang dipahami siapa saja. Karena dia ini murid pertamanya Nabi lah malah kan. Mesti lebih paham toh. Ada orang tuh kalau Ramadan tuh mesti rame. Tarawih 11 apa tarawih 20 itu mesti gue keran. Hadisnya sahih ini 11. Jadi kalau Sayyidina Umar 20, jangan bilang begitu. Kamu tuh pinter kamu apa pinter Umar tuh jadi. Oh, orang ajar kamu itu. Sayyidina Umar itu loh dengan seluruh sahabat semuanya itu tarawih 20. Sekarang apa enggak ada sahabat yang ngerti hadis, yang ngerti kamu gitu? Ayo jawab. Nah, itu ijma itu seluruh sahabat semua. Akhirnya diikuti oleh para imam madzhab 4 semua 20. Nah terus kamu itu 11 katanya hadis, itu berarti sama aja kamu bilang orang-orang dulu nggak ada yang ngerti hadis, yang ngerti kamu sendiri. Oh, itu namanya hadis yang sahih, otaknya nggak sahih yaitu. Ini khilafiyat maksudnya dibicarakan dalam dakwah. Ini bukan khilafiyat sebetulnya itu. Tapi karena orang sekarang itu nggak mau ngaji, jadinya khilafiyat. Bukan khilafiyat ini. Ya, sebetulnya sudah ijma' kuat. Ijma' itu sudah mufakat semua ulama. Terus teko-teko ngomong saenake dhewe piye kaya ngono kuwi. Jadi semulaikan Allah SWT, inilah keistimewaan umat ini semulaikan. Ada terus orang yang perjuangkan agama. Saya kira dulu itu sebelum ada usaha-usaha dakwah itu semulaikan, yang bisa ngislamkan orang itu saya kira Wali Songo tok. Sahabat terus Wali Songo, yang lain-lain nggak bisa. Tapi setelah ada dakwah ini ternyata anak-anak kecil bisa ngislamkan orang. Kemarin beberapa tahun yang lalu di Bromo itu jamaah mengislamkan banyak orang. Ternyata janji Allah, bila kamu tolong agama Allah akan menolong kamu, itu bukan hanya untuk sahabat saja, bukan untuk orang dulu saja, bukan untuk Wali Songo saja. Kita pun sekarang kalau mau berbuat seperti perbuatan mereka, janji Allah akan datang juga. Insyaallah malaikat. Ini bayan subuh, bayan khilafiyat nih ya, nggih. Ben lurus pikirane niku, aja sampai wong dakwah niku pikirane niku gak lurus. Lah niku amri lurus kuwi taklim. Kalau taklim kalau malah zakat dikenal nih karo sahabat, kenal nih karo para ulama, ini penting. Jadi agama itu harus ikut orang-orang yang paham tuh. Insyaallah malaikat. Imam Bukhari itu orang yang pakarnya hadis pak nomor 1 seluruh dunia itu. Tapi beliau ini nggak berani kasih fatwa ini halal haram, nggak berani. Itu bagiannya Imam Syafi'i, bukan bagian saya. Saya itu bagian nyatet, saya ini bagian ngeriwayatkan saja. Ini yang menyimpulkan Imam Syafi'i sana loh, Imam Abu Hanifah sana. Ya, sekarang itu tahu hadis 5 itu aja sudah fatwa anjing halal loh. Dilungkas apa nih syarat halal nih? Baikon halal sesuai. Nah ini semuanya kan kita ini harus mengikuti orang-orang dulu dalam agama. Kalau
dunia, kan mobil mana itu yang paling baik, yang paling baru, ya nggak kan? Kalau agama yang paling baik, yang paling kuno. Karena agama itu seperti air mengalir itu, yang masih dekat sumber itu masih bersih. Nanti kan sudah bawah sana itu kena larangan, kena taek, kena opo. Gimana? Jadi kalau agama itu kita cari yang paling kuno. Kalau mobil yang terbaru 2013 itu biasanya sih paling apik. Karena apa kan? Kalau urusan dunia itu berkembang menurut penelitian manusia, ya tambah hari tambah berkembang. Kalau agama itu tidak. Yang dulu masih dekat dengan Nabi, dekat para sahabat, itulah yang masih bersih. Ini kita ikut orang dulu, dakwah ya ikut orang-orang dulu, taklimnya orang-orang dulu, ilmunya orang dulu, ibadahnya orang-orang dulu. Insyaallah malaikat. Maka nanti itu murni bersih. Dakwah orang dulu itu bagaimana? Supaya kita ini tambah balik pada orang dulu itu, kita bentuk jamaah-jamaah jalan kaki. Insyaallah malaikat. Nah, jamaah jalan kaki itu jamaah yang paling mirip dengan orang-orang dulu. Sebenarnya naik kuda juga bagus. Naik kuda kamu nggak bisa, nanti malah ceblok, repot ngolan. Ya. Ki orang duwe jaran. Nah, sing paling penak niku jalan kaki. Nek kaki rak sedaya gadah Pak nggih. Kabeh duwe sikil kabeh karek mlaku ae wis penak. Kejaba sing mboten gadah sikil niku nggih. Tumpakne apa kon. Jamaah jalan kaki ini penting kan, biar kita ini ingat Nabi jalan kaki, para sahabat jalan kaki. Jalan kaki kok bisa menyebarkan agama seluruh dunia. Kita ini punya pesawat, punya mobil, kok malah nggak bisa kemana-mana, kan aneh malah kan. Semut jalan kaki. Di Mekah ada semut, di Madinah ada semut, di Temboro ada semut, di Amerika ada semut. Ya nggak malah kan? Menunjukkan jalan kaki lebih cepat daripada pesawat terbang. Insyaallah. Nyatanya semut itu jalan kaki, nggak ada yang naik pesawat itu. Kemana-mana ada semut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Temboro nggak ada pesawat terbang, semut ada. Di Geni Langit sana tempatnya Pak Arifin, ya nggak ada pesawat terbang, ini semut ada. Itu barokahnya jalan kaki. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah tuh menjadikan keadaan-keadaan ini supaya kita ambil pelajaran. Jadi jamaah yang tercepat itu jamaah semut, jamaah jalan kaki. Insyaallah malaikat. Nah, kita bentuk jamaah jalan kaki sebanyak-banyaknya. Maka di Quran ada surat semut supaya kita ini kayak semut. Dan semut itu jarang tidur. Kamu pernah melihat semut tidur? Namanya semut itu jalan ya. Dan kalau ketemu temannya tuk gitu, salaman. Itu semut itu begitu itu. Semut itu kelihatannya lemah, tapi bisa jebol tembok karena dia telaten. Sidik tahu-tahu tembok jebol, tekel jebol. Itu namanya semut. Semua orang marah sama semut. Itu lengnya itu dikasih minyak biar mati semua. Tapi semut nggak ada habis-habisnya. Walaupun seluruh dunia marah sama semut, negara-negara marah,
raja-raja marah, tapi semut tetap terus jalan. Itu kehebatan semut semua kan. Dan semut itu tidak perlu fasilitas. Walaupun malam gelap gulita, dia tidak perlu lampu. Dia tahu aja jalan, nggak pernah nabrak. Insyaallah malah kan. Jadi semut itu masya Allah tuh. Kokean fasilitas, kokean. Dan semut itu kemana-mana tidak membawa bekal, ya. Jadi kalau kita ini kemana-mana pikirannya bekal kalah dengan semut. Semut itu nggak membawa bekal, berani aja kemana-mana. Sampai ke Mekah, ke Madinah nggak bawa bekal dia. Kita berani ke Mekah, ke Madinah nggak bawa bekal, nggak berani. Berarti iman kita ini kalah dengan semut. Jadi Imam Ma'ruf bener mboten ini. Ben sampean niku melek teman lho asline niku, ben melek nek asline iki. Pun saniki gawe jamaah semut nggih. 4 bulan 40 hari silakan berdiri ke selatan. Monggo. Ndamel jamaah semut. Gak usah sangu-sangunan. Kalah terus semut golek sangu. Tapi semut itu yang megelne, Pak. Nek golek coro diangkat karo kancane 20 ngoten terus siloke niku malah bodho numpak ning dhuwur ngoten. Semut niku megelne ngoten. Niku kaya wong dakwah sing metu gak melok program, bature taklim turu munggah. Niku nggih semut niku. Tapi niku mengke melok mangan corone niku. Jadi pokoke kita niku bareng-bareng walaupun ngantuk tapi terus bareng-bareng oleh ganjarane kabeh. Insyaallah Bang